Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aminuddin, MF1E 119-107. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan paparan materi mengenai perkembangan wireless commerce. Nah, jadi dengan adanya teknologi yang semakin canggih, bisnis online pun semakin berkembang. Hal ini banyak sekali membuat para pebisnis online yang memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi. Nah, kan kita lihat di zaman sekarang ini serba online ya, apalagi keadaan pandemi. Nah, maka dari itu banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi yang mengubah sistem belanja kita itu menjadi online. Dan sudah berapa banyaknya ya, seperti contoh saja Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian salah satunya dengan buka toko online shop yang seperti saya bilang tadi. Nah, toko online ini bisa dibuka pada berbagai aplikasi online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Bukalapak. Kemudian dalam materi yang akan saya sampaikan ini terbagi menjadi 4 poin. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian wireless commerce itu apa. Kemudian teknologi wireless commerce seperti apa. Dan yang ketiga, faktor perkembangan wireless commerce. Dan yang terakhir ialah saya akan menjelaskan perkembangan wireless commerce di Indonesia. Seperti itu. Lanjut. Nah, pertama pengertian wireless commerce. Wireless dulu ya, kita pahami di sini ya. Nah, jadi wireless itu apa? Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga bentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara, gelombang sebagai jalur lintas datanya. Nah, jadi ini ya seperti hubungan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya gitu ya. Bisa terhubung tanpa menggunakan kabel. Gitu. Nah, selanjutnya commerce. Kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bukan pemaksaan. Nah, jadi kalau seperti zaman dulu itu ada namanya barter gitu ya, seperti kita membutuhkan beras sedangkan kita adanya jagung gitu. Nah, jadi kita tukarkan jagung kita ke beras tadi sebanyak yang telah disepakatkan. Nah, jadi tidak ada unsur paksaan. Itulah prinsip dasar dari commerce ini atau perdagangan gitu ya. Nah, jadi pada masa awal sebelum ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter seperti saya bilang tadi. Nah, selanjutnya kita gabungkan tadi maksud dari wireless commerce. Nah, jadi sistem perdagangan elektronik atau e-commerce kata lainnya gitu ya. Jadi sama wireless commerce dengan e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook dan lain-lain. Nah, yang seperti ramai kita gunakan ya seperti telepon genggam ya, handphone atau smartphone gitu. Maka udah kita download aplikasinya gitu. Nah, itu tadi pengertiannya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor perkembangan wireless commerce. Pertumbuhan aplikasi mobile mencapai 45%. Nah, lumayan besar ya, hampir setengah. Kemudian pertumbuhan aplikasi mobile tentu saja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti inovasi teknologi, perkembangan bisnis, serta peningkatan fasilitas keamanan. Nah, jadi pertumbuhan aplikasi mobile ini nih banyak dipengaruhi beberapa hal ternyata hingga berkembang semakin canggih sampai sekarang ini, seperti ya inovasinya, teknologi selalu berkembang pasti kan, terus bisnis terus dikembangkan, kalau itu nggak mau kalah dari yang lain gitu kan. Nah, kemudian peningkatan fasilitas keamanan seperti ya cybercrime gitu dikurangin gitu kan, kalau tidak pasti merugikan. Kemudian poin kedua, aplikasi mobile bakal membawa beragam keuntungan bagi pelaku e-commerce. Salah satunya ialah menjangkau dan memeluk konsumen lebih erat berkat segmentasi yang tepat. Nah, ini kemudian you can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your presentations. Easy to change color. Nah, selanjutnya
poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu teknologi wireless commerce. Nah, jadi jaringan wireless ini mampu menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan kabel, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gimana ya kalau kita pakai kabel gitu sedang kita pengen terhubung dari Sumatera ke Jawa itu pasti sangat ribet, sulit, memakan biaya yang besar. Maka dari itu tercipta teknologi wireless ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali penemuan ini. Kemudian wireless mampu menjangkau wilayah yang luas. Nah, karena tanpa kabel tadi bisa menjangkau wilayah yang luas. Fitur wireless access point atau WAP berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Nah, kemudian selain sebagai pengatur lalu lintas data, WAP juga berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan wireless. Nah, kemudian jaringan wireless juga berfungsi sebagai pengatur access point agar tugas sebagai DCHP server berjalan lancar. Dan yang terakhir, jaringan wireless bisa diperkuat dengan berbagai peralatan khusus seperti booster gitu ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir yaitu e-commerce di Indonesia. Nah, jadi performa e-commerce di Indonesia. Banyaknya pengguna smartphone di Indonesia mempengaruhi kegiatan belanja online yang lebih banyak dilakukan melalui perangkat smartphone. Nah, kita lihat saja ya, kayak kita mau keluar kan susah ya karena banyak virus gitu. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi salah satu solusinya yaitu belanja online, barang sampai di rumah tanpa kita harus keluar rumah gitu. Kemudian pengalaman belanja yang baik, pengalaman belanja yang baik menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi ini merupakan salah satu faktor yang kedua perkembangan e-commerce di Indonesia itu pengalamannya yang baik, semakin diperbaiki lah gitu setiap e-commerce gitu biar tidak kalah dengan e-commerce yang lainnya. Kemudian digital marketingnya. Jadi digital marketing dapat menjadi strategi pemasaran yang baik di era yang sudah serba digital seperti sekarang ini. Anda dapat menginformasikan beragam info mulai dari info promo, diskon, ataupun info yang melalui konten marketing yang kreatif. Nah, baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika ada lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.